Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Dikson dan teman-teman lainnya. Di sini topik yang akan kami bahas adalah revitalisasi sektor primer dan industrialisasi di Indonesia. Sebelum presentasi kita mulai, kita dari kelompok 12 dan saya akan memperkenalkan anggota kelompoknya. Nama saya Muhammad Irfan Dwi Prasetyo, ada Muhammad Faiz Dirgantara, ada Brigita Alexandra, dan yang terakhir ada Nani. Latar belakang, revitalisasi sektor primer dan industri yang ada di Indonesia, dan cara menanggulangi serta upaya pemerintah untuk mengentaskan pembangunan sektor primer yang dari tahun ke tahun ingin menjadi lebih baik, memberikan hasil yang menggembirakan, membuat semakin menariknya masalah ini untuk dibahas. Revitalisasi sektor primer di Indonesia. Di sini ada 3 sektor. Yang pertama sektor pertanian, yang kedua sektor perikanan, yang ketiga sektor kehutanan. Sektor pertanian merupakan program revitalisasi pertanian difokuskan pada beberapa subprogram, yaitu penataan kelembagaan penyuluhan pertanian, peningkatan kuantitas dan kualitas penyuluh pertanian, peningkatan kelembagaan kepemimpinan petani, peningkatan sistem penyelenggaraan penyuluhan pertanian, dan pengembang kerjasama antara sistem penyuluhan agribisnis. Yang kedua itu sektor perikanan produksi. Perikanan budidaya mencangkup semua hasil budidaya ikan atau binatang air lainnya, atau tanaman air yang dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan. Yang terakhir ada sektor kehutanan. Dalam sektor kehutanan ini, hasil utama subsektor kehutanan adalah kayu. Hasil-hasil hutan lainnya digolongkan sebagai hasil hutan ikutan, meliputi sirap arang, kayu bakar, minyak kayu putih, benang sutra, dan tengkawang. Berikut ini adalah salah satu contoh dari grafik pertanian. Datanya itu kita ambil dari BPS. Nah, teman-teman sekalian bisa dilihat ini contoh grafiknya dari tahun 2014 sampai 2018. Ini adalah salah satu contoh grafik kehutanan. Kita ambil datanya dari BPS. Ini bisa teman-teman lihat juga, ini data dari tahun 2014 sampai tahun 2018. Nah, kalau yang ini tuh contoh grafik perikanan, datanya juga sama, kita ambil dari BPS, cuma tahunnya ada beda, kita ambil dari 2013 sampai 2017. Peranan sektor industrialisasi di Indonesia. Peranan sektor industrialisasi di Indonesia memang sangat penting untuk mendukung pergerakan perekonomian nasional di Indonesia. Istilah industri terdapat 2 arti, yakni yang pertama, himpunan perusahaan-perusahaan sejenis, dan yang kedua, industri dapat merujuk ke suatu sektor ekonomi yang di dalamnya terdapat kegiatan produktif yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Analisis strategi dan tujuan industrialisasi. Dalam hal strategi industrialisasi dikenal 2 macam pola, yaitu yang pertama substitusi impor dan yang kedua promosi ekspor. Dan tujuan industrialisasi di Indonesia yaitu untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja industri. Yang pertama untuk meningkatkan ekspor Indonesia dan pemberdayaan pasar dalam negeri. Yang kedua memberikan sumbangan pertumbuhan yang berarti bagi perekonomian. Yang ketiga mendukung perkembangan sektor infrastruktur. Yang keempat meningkatkan kemampuan teknologi. Yang kelima meningkatkan pendalaman struktur industrialisasi. Analisis karakteristik sektor industri di Indonesia. Upaya pemerintah dalam meningkatkan perindustrian di Indonesia yaitu: yang pertama, terwujudnya pengembangan industri yang mempunyai keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif dengan mengacu kepada pengembangan klaster industri. Yang kedua, terwujudnya pengembangan daya asing nasional melalui peningkatan kemampuan profesionalisme. Yang ketiga, terciptanya perluasan lapangan usaha dan kesempatan kerja secara merata di sektor industri dan perdagangan. Dan yang keempat, terbentuknya peningkatan utilitas kapasitas produksi sehingga mampu meningkatkan kinerja sektor industri dan perdagangan. Analisis sektor industri pengganti impor. Strategi sektor industri pengganti impor atau dapat dikatakan inward looking pada dasarnya berorientasi dalam negeri yang mengutamakan barang-barang olahan dalam negeri.
tetapi dibatasi dalam mengimpor barang olahan, dikarenakan dilindungi dengan kebijakan proteksi. Jadi, barang yang diimpor diusahakan tidak diimpor lagi, tetapi diproduksi di dalam negeri. Kebanyakan negara berkembang memajukan industrialisasi di negaranya dengan harapan akan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Industri pendorong ekspor. Alat-alat pelaksanaan kebijakan ekspor. Adapun instrumen yang biasa digunakan, yaitu ada 4, antara lain yang pertama itu ada subsidi, yang kedua ada exchange control atau bisa disebut kontrol valuta asing, yang ketiga ada international commodity agreement, yang terakhir ada dumping. Teknologi dan pengangguran. Teknologi secara etimologis, akar kata teknologi adalah tekni, yang berarti serangkaian metode rasional yang berkaitan dengan pembuatan sebuah objek atau kecakapan tertentu, atau pengetahuan tentang metode dan seni. Secara umum, teknologi dapat didefinisikan sebagai entitas, benda maupun tak benda yang diciptakan secara terpadu melalui perbuatan dan pemikiran untuk mencapai suatu nilai. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja 15-64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Orang yang tidak sedang mencari kerja, contohnya seperti ibu rumah tangga, siswa sekolah SMP, SMA, mahasiswa perguruan tinggi, dan lain sebagainya, yang karena suatu hal tidak atau belum membutuhkan pekerjaan. Atau dengan kata lain, pengangguran adalah kelompok angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan atau tidak bekerja. Kesimpulan, berdasarkan makalah yang kami buat, dapat disimpulkan bahwa sektor primer menjadi pendorong percepatan perekonomian suatu negara. Tetapi untuk negara berkembang masih banyak kendalanya. Dalam masalah industri pertanian, pemerintah mengatasi dengan perbaikan infrastruktur, pembenihan, riset, dan sebagainya. Adanya industri dan sektor primer bisa membantu juga mengurangi tingkat pengurangan dan lapangan pekerjaan yang merata. Oleh karena itu, dalam hal ini sektor pertanian dan sektor industri dapat dijembatani oleh 3 aspek, yaitu pengadaan bahan baku, pengolahan, dan pemasaran. Saran, semoga Indonesia bisa lebih maju dan perhatikan lagi revitalisasi pertaniannya, agar sektor pangan di Indonesia semakin serta juga tak luput dari sektor industri yang membantu pergerakan pertumbuhan ekonomi nasional, supaya hal ini bisa dipertahankan atau lebih bagus lagi dari era sebelumnya, menjadi negara maju dengan teknologi unggul dan sektor pangan yang kualitas baik. Peran dan kebijakan-kebijakan pemerintah harus dijalankan dan dikembangkan dengan lebih baik untuk perekonomian di Indonesia agar tidak terjadi kekurangan pangan dan ketinggalan teknologi dari negara lain.